Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nuriza Kiraina. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari keamanan jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, jadi di sini sudah ada soal tugas. Yang pertama, pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Yang kedua, pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Jadi di sini kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah membuat topologinya. Lalu kita ping dari PC yang pertama sampai yang terakhir. Apakah terhubung? Kita coba ping dari PC yang 0 ke router. Sukses. PC yang pertama sukses juga, yang kedua sukses, lalu PC yang ketiga sukses, PC yang keempat sukses, yang terakhir PC kelima sukses juga. Lalu kita mau coba ping dari PC yang 0 ke web server. Sukses, PC yang pertama sukses, PC yang kedua sukses juga, PC yang ketiga sukses, PC yang keempat sukses, yang PC yang terakhir sukses juga. Lalu kita coba ke FTP servernya. Sukses, sukses juga, sukses. Oke, sukses semua. IP dari PC yang pertama 192.168.30.5. Yang PC pertama. PC yang ke-0 IP-nya 192.168.30.5. PC 1 IP-nya 192.168.30.6. Yang PC kedua 192.168.30.7. lalu PC yang ketiga 192.168.10.5. yang ini 10.6. lalu yang terakhir 10.7. di web servernya 192.168.20.5. di FTP servernya 192.168.20.10. lalu di router pertama di Fast Ethernet 0 IP-nya 192.168.30.1. lalu di on kan. Lalu di Fast Ethernet yang 1 IP-nya 192.168.10.1. lalu on kan. Lalu di bagian serial 010 IP-nya 192.168.50.1. lalu on kan. Lalu kita masuk ke bagian router kedua. Fast Ethernet 0-nya IP-nya 192.168.20.1. Di bagian serial 010 IP-nya 192.168.50.2. lalu on kan juga. Lalu kita masuk ke bagian PC 0. Kita buka web browser. Kita ketik IP dari web servernya. IP web servernya 192.168.20.5. kita oke kan. Oke, terbaca web server. Welcome to web server, dibuat oleh Putri Nuriza Kiraina, dibuat oleh diri saya sendiri. Lalu di sini kita go kan. Lalu masuk ke bagian command prompt-nya. Kita ketik netstat. Kita ketik lagi 192.168.20.5. kita go kan. Masuk ke command prompt, ketik netstat. Nah, di sini sudah terbaca IP dari web servernya 192.168.20.5 dari PC
yang pertama 192.168.30.5. Lalu kita masuk ke PC yang kelima ini, yang terakhir. Kita mau coba apakah dia terakses di FTP servernya atau tidak. Kita masukkan FTP dari IP FTP servernya 192.168.20.10. Kita masukkan usernya, passwordnya juga sama. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke bagian FTP servernya, kita ketik netstat. Nah, di sini sudah tertera IP dari PC yang mengakses FTP servernya 192.168.10.7. Berarti sudah berhasil masuk Jadi di sini sudah berhasil terbaca PC yang kelima bisa diakses ke FTP servernya. Jadi di sini dari PC 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah bisa mengakses ke web server dan FTP servernya. Jadi di sini kita akan masuk ke bagian soalnya, yaitu konfigurasi NAT overload. Jadi di bagian PC 3, 4, dan 5 IP 192.168, 10.5, 10.6, dan 10.7 akan kita jadikan overload dari IP aslinya yang terbaca menjadi tidak terbaca. Dia akan terbaca dari ketiga PC ini akan menjadi terbaca ke router pertama, IP dari 192.168.50.1. Lalu kita masuk ke bagian router pertama, bagian CLI. Kita enablekan config terminal. Lalu kita ketikkan interface F0. Lalu IP NAT inside. Lalu interface serial 0 010. Lalu IP NAT inside. Lalu IP NAT outside. Exit. Access list 1 permit 192.168.10.1 0.0.0.0.255. Lalu IP NAT inside source series 1 in S0 10 overload. Oke. Lalu kita coba ke PC yang 0, ke web browser, kita ketikkan IP dari web servernya 192.168.20.5. Kita bukan. Lalu masuk ke command prompt-nya, kita ketik netstat. Lalu masuk ke bagian command prompt-nya, kita ketik 192.168. Kita masuk ke PC 0, bagian web browser, kita masukkan IP dari web servernya 20.5. Lalu kita bukan. Masuk ke command prompt, ketik netstat. Nah, di sini IP dari PC 0 Nah, di sini masih terbaca IP asli dari PC 0 192.168.30.5 dan IP dari web servernya 192.168.20.5. Nah, yang dibikin overload ini di bagian PC bagian bawah, PC yang ke 3, 4, dan 5. Kita coba masuk ke PC ketiga, ke web browser, kita ketik, lalu kita masuk ke bagian PC ketiga, di bagian web browser, kita ketikkan IP dari web server 192.168.20.5. Kita gokan, lalu masuk ke command prompt, kita ketik netstat.
Jadi di sini kita masuk ke bagian router satunya, di bagian CLI. Kita ketik enable, lalu config terminal, lalu interface 0, IP NAT inside, internet serial 010, IP NAT outside, exit, lalu list 1 permit 192.168.10.1 0.0.0.255, lalu IP NAT inside source list 1 interface serial 010 overload. Lalu masuk ke bagian PC 3, bagian web browser, kita ketik IP dari web servernya, lalu ketik go, masuk ke bagian command prompt, net start. Oke, soal pertama sudah selesai, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini sudah ada topologi untuk soal yang nomor 2, konfigurasi VPN site to site. Sudah ada PC 0, router 1, router 2, router 3, dan PC 1. Lalu kita lihat IP dari setiap PC-nya. IP PC 0 192.168.10.10. Lalu di PC 1 IP-nya 192.168.20.10. Lalu di bagian router 1, di bagian config, Gigabyte Ethernet 0, IP-nya 192.168.10.1. Lalu on kan. Lalu di bagian serial 0/3/0, IP address-nya 172.16.10.2. Lalu di router yang kedua, Gigabyte Ethernet 0, IP-nya 192.168.20.1. Lalu on kan. Lalu di bagian serial 0/3/0, IP address-nya 172.16.20.2. Lalu di router yang ketiga, di bagian serial 0/3/0, IP-nya 172.16.10.1. Lalu di bagian serial 0/3/1, IP-nya 172.16.20.1. Lalu di bagian PC 1, IP-nya 192.168.20.10. Lalu kita langsung saja masuk ke bagian soalnya, yaitu konfigurasi VPN site to site. Lalu masuk ke bagian router 1, bagian CLI, kita enable, baru config interface Gigabyte Ethernet 0, lalu exit, interface serial 0/3/0, lalu kita exitkan. Lalu license boot model C2900, teknologi package, security K9, kita yeskan, lalu N. Nah, kita ketikkan lagi, copy running config startup config. Kita oke kan, lalu reload. Lalu kita enable, kita end show version. Nah, di sini sudah terbaca security K9, teknologi package-nya sudah terinstall, sudah terbaca. Kita lanjut ke router yang kedua. Oke, jadi di sini kita masuk ke bagian router kedua. Kita ketikkan sama persis kayak kita ketikkan sama persis perintahnya seperti router yang pertama. Kita enable config
interface gigabyte interface gigabyte Ethernet 0, lalu exit, lalu interface serial 0/3/0, lalu exit, lalu ketikkan license boot mode C2900 teknologi package security K9, kita hiaskan, lalu kita ketik N. Lalu ketik lagi copy running config startup config, lalu reload, kita enable, kita show version. Oke, di sini sudah terbaca, sudah aktif di bagian router kedua. Sama seperti di router yang pertama. Teknologi package security K9 sama. Lalu kita masuk ke bagian router 1. Kita ketikkan enable config C, lalu akses is 110 permit IP 192.168.10.10 0.0.0.255, lalu 192.168.20.10 tuaga 0.0.0.255, lalu ketik lagi crypto isap anti police crypto police 10, lalu encryption authentication grup 2 exit crypto isap mp. Oke. Lalu
sudah. Oke, lalu kita masuk ke bagian router kedua, bagian CLI. Kita ketik perintah yang sama seperti di router 1. Enable config akses. Oke, sudah selesai. Jadi di sini kita pingkan. Berhasil. Baiklah, inilah hasil dari tugas 2 yang telah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dari pengerjaan atau dari pengucapan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.